Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Ketemu lagi sama Teh Wiyanti di program Baso SMP kelas 8 Matematik. Ya. Hari ini kita akan membahas bahas soal matematik buat persiapan kalian menghadapi PNS. Matematik itu kelas 8 terdiri dari berapa kelasnya sih? Kita lihat dulu ya. Yang pertama ada pola bilangan. Kemudian yang kedua ada sistem koordinat. Yang ketiga ada relasi dan fungsi. Yang keempat ada persamaan garis lurus. Dan yang kelima terakhir adalah SPLDV alias sistem persamaan linear dua variabel. Nah, hari ini bersama Kak Wendy kita akan bahas soal ya. Ya, oke. Soal yang pertama kita lihat seperti apa nih soal yang suka keluar di pola bilangan. Nah, biasanya untuk soal pola bilangan yang suka keluar menanyakan suku tertentu dari suatu ya. Kita coba bahas. Pertama nih ada soal seperti ini. Ini terdiri dari potongan lidi ya. Jadi lidi membentuk pola seperti ini. Ada yang pertama segitiga. Kemudian ada lagi seperti ini gambarnya, ya. Ada lagi di sebelah sini. Nah, oke. Dan seterusnya di sini ya. Kita akan coba hitung dulu adik-adik ada berapa potongan lidi yang pertama. 1, 2, 3. Ada 3. Yang ini kita hitung juga potongan lidinya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah pertanyaannya biasanya menanyakan suku tertentu. Bisa saja kita dengan cara mendata satu persatu ya. Tapi lebih mengefisienkan waktu kita punya rumusnya. Ya, kita lihat dulu ini termasuk barisan apa sih di pola bilangan? Nah, kita lihat dari 3 ke 5 itu selisih atau perbedaannya adalah 2. Dari 5 ke 7 juga perbedaannya 2. Kalau yang bedanya seperti ini sama angkanya, berarti termasuk barisan aritmatika. Kalian pernah dengar ya barisan aritmatika apa? Barisan aritmatika adalah barisan dengan perbedaan atau selisih yang selalu sama. Untuk mencari suku ke N, rumusnya adik-adik. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Atau kunci 3D-nya adalah unanib. Oke, kita ulang ya. Unanib. Apa sih unanib itu? Unanib itu UN adalah suku ke N. A adalah suku awal. Ya, suku pertama. N adalah urutannya, sedangkan B adalah selisih atau perbedaan. Untuk soal nomor 1, kita lihat di soal ya. Pertanyaannya adalah menanyakan suku atau pola ke-15. Kita masukkan berarti adik-adik U15. A-nya adalah 3. Ya. N-nya adalah 15 sesuai dengan yang ditanyakan. Kemudian B-nya adalah 2. Kita masukkan adik-adik 3 ditambah 15 dikurangi 1. 14 2 3 ditambah. Nah, hati-hati ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Kalian harus mengalihkan terlebih dahulu baru menjumlahkan. Ingat kunci 3D-nya kabataku. Kali dan bagi didahulukan baru tambah dan kurang. Jadi kita harus mengalihkan dulu nih. 14 dikalikan 2 28. 28-nya tambahkan dengan 3 sehingga jawabannya adalah 31 ya. Oke, paham ya adik-adik? Untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B 30. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 masih pola bilangan ya. Untuk soal nomor 2 kita lihat seperti apa sih soalnya. Nah, kita baca bersama-sama dulu ya soalnya ya. Oke, Aldiva menabungkan sebagian uangnya setiap bulan.
Jika pada bulan Oktober, kakak tulis dulu di sini, soal nomor 2. Oktober ya, dihapus dulu ya. Oktober nabung nih sebesar 120.000. Kemudian bulan Novembernya 125.000. Bulan Desember 130.000, bertambah terus 5.000 setiap bulan. Ya. Nah, pertanyaannya, saat Aldiva menabungkan uang 200.000 rupiah, itu terjadi di bulan. Oke, kita coba list dulu ya, tuliskan dulu nih yang diketahuinya. Oktober 120.000. November 125.000. Desember 130.000. Ini selalu bertambah 5.000 adik-adik ya. Ini nambah 5.000. Yang ini juga nambah 5.000. Dia rajin banget nih, nambah terus ya tabungannya ya. Nah, ketika dia nabung 200.000 itu terjadi di bulan apa, tahun berapa? Jadi di sini 200.000. Nah, bulan apa? Oke, langkah pertama untuk mengerjakannya adik-adik, kita harus tahu dulu ini termasuk barisan apa. Kalau dilihat dari cirinya, selisihnya selalu sama, maka ini sudah pasti barisan aritmatika. Di nomor 1 kita sudah tahu ya rumus UN-nya. Apa rumusnya? Kita ulang. Unanim. Oke. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Unanim. Nah, si 200.000-nya itu adalah sebagai UN-nya. Kita tuliskan di sini 200.000. A-nya, suku pertamanya, pertama kali dia menabung 120.000. N-nya mau kita cari, ya, berarti kita tetap tulis N min 1, bedanya adalah 5.000 rupiah. Oke, kita selesaikan ya adik-adik. 200.000 sama dengan 120.000. N dikalikan dengan 5.000 berarti 5.000 N. Min 1 dikali 5.000 min 5.000. Jadi ini mengalikannya seperti perkalian aljabar biasa ya adik-adik. Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini. Oke, kita langsung selesaikan saja. 200.000 sama dengan 120.000-nya kita kurangi dengan 5.000. Berarti jadi berapa? 120.000 dikurang sama 5.000. Berarti 115.000. Tambah 5.000 N. Pindah ruas. Ingat konsep pindah ruas? Tanda berubah ya. Berarti 200.000 min 115.000 sama dengan 5.000 N. 200.000 dikurangin 115.000, 85.000. Sama dengan 5.000 N. N-nya adalah 85.000 dibagi 5.000. Coret nolnya ya. 85 dibagi 5 adalah 17. Nah, berarti 17 ini dari bulan Oktober kita hitung ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti jawabannya adalah Aldiva menabung 200.000 di bulan Februari tahun 2019. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke? Paham ya adik-adik? Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Yuk, cus. Masih tentang pola bilangan. Soal nomor 3. Masih pola bilangan dan ini sering banget ya. Kakak kasih tahu nih, ini sering banget keluar di PAS ataupun ulangan harian biasa. Masih tentang aritmatika adik-adik. Cuman di sini biasanya pertanyaannya, lihat soal ya. Kita sama-sama baca. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga, kita tuliskan ini, yang diketahuinya suku ketiga adalah 8. Suku ke-8 adalah 23. Pertanyaannya, berapakah suku ke-50?
Yang ditanyakan suku ke-50. Ini barisannya barisan aritmatika ya. Arti kita coba masukin lagi ke rumus yang tadi. Bahwa UN sama dengan unanib. A tambah N-1 dikalikan dengan. Kalau kakak biasanya tipsnya ambil dulu suku yang paling besar. Jadi ada U3 sama U8, tipsnya ambil suku 8 dulu ya. U8. A-nya sudah ada belum? Belum ya, berarti kita tetap masukkan A. Ditambah N-nya 8, berarti 8 dikurangin 1 adik-adik. Jadi 7B sama dengan 20. Pasti harus ngambil suku yang besar dulu. Nah, ini untuk menghasilkan angka yang positif. Biasanya biar gampang aja. Kalau negatif, biasanya otak kita suka udah berpikiran ini ya, wah negatif, min atau gimana. Kalau suku yang besar biasanya dia cenderung lebih mudah nanti pada saat penggunaan. Ya, oke, suku ketiga A tambah N-nya ganti sama 3 adik-adik. 3 dikurangin 1 berarti jadi 2B. 8. Nah, gimana ini habis ini? Setelah itu, kita lakukan eliminasi. Yang dieliminasi boleh A, boleh juga B. Cuman kalau melihat dari bentuk ini, yang lebih mudah dieliminasi adalah yang A. Kita kurangin atau tambahin. Tentu saja untuk mengeliminasi, yaitu menghilangkan, kita kurangkan ya, A sama A dikurangkan nih, hilang. 3 dikurangin 8 dapat 14, 7B dikurangin 2B 5B. Berarti B-nya 15 dibagi 5 alias. Kalau B-nya sudah ketemu, kita bisa mencari A-nya adik-adik. Caranya adalah kalian pilih persamaan yang atas atau yang bawah. Bebas ya, mau pilih yang mana. Misalkan pilih persamaan yang bawah. A ditambah 2B sama dengan 8. A ditambah 2, B-nya diganti sama 3, yang tadi sudah kita dapat, sama dengan 8. Berarti A ditambah 6B, B6 ya, sama dengan 8. A-nya sama dengan 8 dikurangi 6. A-nya dapat berapa? A-nya dapat 2. Oke, paham ya sampai sini? Jadi B-nya 3, A-nya 2. Yang ditanya adalah suku ke-50. Kita masukkan lagi. N sama dengan unanib. Suku ke-50 berarti A-nya. N-nya adalah si sukunya tersendiri tersebut gitu ya. 50 min 1, B-nya adalah 3. Berarti 4 ditambah 50 dikurangin 1, 49. Kalikan 3, berarti 2 ditambah 9 kali 3 berapa coba? 147. Berarti 2 ditambah 147 ya. Jadi 149. Berarti jawabannya yang bandel. Oke. Gimana adik-adik? Untuk pola bilangan 3 soal tadi gampang ya. Kunci 3D-nya ingat unanib. Oke. Mudah-mudahan kalian paham ya bab pola bilangan. Kita masuk ke bab selanjutnya adik-adik. Bab selanjutnya adalah sistem koordinat. Oke, kita lihat soalnya ya. Untuk soal nomor 1. Oh lanjut ya, soal nomor 4. Oke. Untuk sistem koordinat, biasanya nih banyak gambarnya. Kita akan review dulu sedikit ya, sebelum masuk ke soal nih. Kita review dulu untuk sistem koordinat. Biasanya yang harus kalian kuasai adalah posisi titik ya. Ini sumbu Y, nama lainnya adalah koordinat. Yang ini sumbu X, nama lainnya adalah absis. Oke, penamaan suatu titik itu selalu diawali dengan sumbu X dulu, itu sumbu Y atau absis dulu, baru koordinat. Nah, untuk yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan, ya X ini bernilai positif. Oke, dan seterusnya ya.
Sedangkan sebelah kiri ini bernilai negatif. Nah, dan seterusnya ya. Y yang arahnya ke atas itu positif. Y yang ke bawah ini negatif. Ini tadi posisi titik selalu diawali dengan X dulu, aksis dulu, baru koordinat atau Y. Ya. Ini negatif 3, ini negatif 4, dan seterusnya. Kalian juga harus menguasai yang namanya kuadran. Kuadran 1 letaknya di mana? Kuadran 1 letaknya di sini. Kuadran 1, nilai X maupun Y ini bernilai positif dua-duanya. Baik X maupun Y bernilai positif. Kuadran 2 ada di sebelah mana? Kuadran 2 ada di sebelah sini. Nilai X-nya bernilai negatif, sedangkan Y-nya bernilai positif. Oke, kuadran 3 sebelah mana? Kuadran 3 ada di bawah sebelah sini. X maupun Y dua-duanya bernilai negatif. Kuadran 4 ada di sebelah sini. Kuadran 4 ini X-nya bernilai positif, sedangkan Y-nya bernilai negatif. Oke, kita langsung ke soalnya adik-adik. Coba lihat, ini soalnya ada gambar nih diagram kartesius. Ada titik A dan titik B. Titik A itu kalau dilihat posisinya adalah 3,3. Berarti ada di sini ya. Min 3,3. Min 3,3 itu di sebelah sini. Ini kakak hapus dulu ya. Nah, ini ada di sebelah sini. Ini titik A. Sedangkan titik B ada di sebelah mana? Titik B itu ada di min 4,3. Ya, min 4,3 di sebelah mana? Di sebelah. Ini titik B. Oke, pertanyaannya adalah, mana pernyataan yang tepat mengenai diagram kartesius di atas? Kita coba cek satu persatu ya. Untuk yang A, jarak A terhadap titik pusat koordinat adalah 3 satuan ke kanan, diteruskan 3 satuan ke bawah. A terhadap titik pusat. Titik pusat itu yang sebelah sini kan? A terhadap titik pusat. 3 satuan ke kiri. Seharusnya 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Ya, karena A terhadap titik pusat. Jadi dari sini nih posisinya. Berarti seharusnya 3 ke kiri dan 3 ke atas. Berarti yang A kurang tepat tadi. Kita lihat yang B. Titik A berada pada kuadran 1. Oh, tidak ya. Kuadran 1 ada di sebelah sini. Berarti yang A seharusnya di kuadran 2. Jadi yang B juga salah. Yang C, jarak A terhadap B adalah 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. A terhadap B. Berarti dari sini ya acuannya ya. 1 satuan ke kanan, betul. Kemudian 6 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang D kenapa kurang tepat? Harusnya koordinat A itu negatif 3,3. Terbalik ya, itu 3,5. Paham ya adik-adik? Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 5. Oke, kita baca bersama-sama nih soal nomor 5. Soal nomor 5 tentang apa sih? Masih tentang sistem koordinat. Sebuah planet mempunyai koordinat 120 satuan cahaya ke kanan dan 80 satuan cahaya ke bawah terhadap koordinat planet bumi. Jika bumi sebagai titik pusat koordinat alam semesta, maka koordinat planet tersebut yang tepat 120 kesatuan ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia nilainya positif ya adik-adik ya. Jadi positif 120, kemudian 80 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti sini ya nilainya negatif. Jadi positif 120 dan negatif 80 atau 120, min 80. Jadi jawabannya adalah yang
ayam. Oke, jadi isinya yang nomor 5. Cukup jelas ya. Ke atas, ke kanan positif, ke kiri, ke bawah negatif. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nomor 6. Soal nomor 6 ini masih tentang sistem koordinat. Kita lihat soalnya adik-adik seperti apa. Ini tentang posisi garis ya. Kedudukan garis terhadap garis yang lain. Kita tahu yang namanya kedudukan garis itu bisa saling sejajar, bisa saling berpotongan, bisa saling tegak lurus. Kita lihat di sini ada diagram Kartesius. Pernyataan yang tidak tepat berdasarkan diagram di atas. Oke, untuk yang A kita cek dulu ya. Garis nomor 4 sejajar terhadap sumbu Y. Garis nomor 4 sejajar terhadap sumbu Y. Betul tidak? Yang namanya sejajar itu kalau ditarik diperpanjang garisnya tidak akan mengalami perpotongan. Si garis nomor 4 sama sumbu Y ya, yang tegak itu kalau diperpanjang tidak akan berpotongan, berarti dia betul sejajar ya. Oke, yang B kita cek. Garis nomor 2 tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus tahu artinya ya? Tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat di soal untuk garis nomor 2 sama X itu membentuk siku-siku. Jadi seperti ini gambar. Ini garis nomor 2. Ini X. Ini membentuk 90 derajat. Berarti saling tegak lurus. Betul yang B ya. Yang C, garis nomor 1 berjarak 1 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. Itu juga betul. Ya, dia jarak terhadap si sumbu Y adalah 1 satuan. Atau kita bisa lihat 1 kotak tuh di gambar ya. Ke kanan. Kalau yang D, garis nomor 1 dan nomor 3 berjarak 6 satuan. Nah, adik-adik tinggal hitung tuh dari nomor 1, garis nomor 1 ke garis nomor 3. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, ada 5. Jadi itu bukan 6, seharusnya 5. Jadi jawaban yang kurang tepat adalah yang dodol. Oke, mudah bukan adik-adik untuk sistem koordinat? Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita selanjutnya next ke bab berikutnya. Bab apa? Ada yang masih ingat urutannya? Setelah pola bilangan, kemudian ada sistem koordinat, bab yang berikutnya adalah betul sekali relasi dan fungsi. Oke, untuk soal nomor 7. Adik-adik, ini termasuk soal yang sering banget keluar nih, dan kalian harus sudah paham ya. Yang namanya fungsi atau pemetaan adalah relasi yang khusus. Khusus kenapa? Karena dia memiliki ciri atau syarat. Ya, kita review dulu sedikit ya. Untuk yang nomor 7, apa aja sih syarat fungsi atau nama lainnya pemetaan? Syaratnya yang pertama nih, domainnya. Adik-adik tahu domain? Domain itu adalah daerah asal. Ya, domainnya tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Yang pertama, selingkuh. Aduh, selingkuh ya. Tidak boleh selingkuh. Berarti nggak boleh lebih dari 1 pasangan. Harus setia. Domainnya harus 1 pasangannya. Oke, lebih dari 1. Nah, selain domainnya tidak boleh selingkuh, domainnya juga tidak boleh jomblo. Adik-adik, aduh. Boleh jomblo katanya ya, jadi nggak boleh tidak berpasangan, semuanya harus punya pasangan. Nah, adik-adik lihat nih ya di soal ya, perhatikan gambar yang merupakan pemetaan yang mana. Pemetaan itu fungsi kan, ini cirinya ya, tadi sudah dibahas. Yang A kita lihat, nomor 1 ke A, oke, punya 1 pasangan. Nomor 2 ke C punya 1 pasangan. Yang nomor 3 ke B punya 1 pasangan. Masing-masing punya 1 pasangan dan tidak ada yang jomblo. Berarti jawabannya yang A ya. Kenapa yang B bukan? Nah, adik-adik lihat yang B. Si nomor 1-nya itu selingkuh ya adik-adik. Ke A iya, ke B iya. Wah, itu udah jelas bukan pemetaan. Si nomor 2-nya jomblo. Yang B bukan. Yang C kita lihat. Si nomor 1 nggak punya pasangan, si nomor 2 selingkuh, berarti bukan ya. Yang D, nomor 3-nya yang selingkuh. Nah, paham ya? Jadi syaratnya ini, domainnya tidak boleh selingkuh dan tidak boleh. Oke, next. Kita ke soal berikutnya adik-adik. Masih tentang relasi dan fungsi nih.
Kita masuk ke soal nomor 8 ya. Nomor 8 seperti apa sih soalnya? Kita punya di sini ada rumus fungsi, ada notasi fungsi, ada rumus fungsi. Kalau notasi fungsi biasanya gini nih adik-adik. H memetakan X terhadap 20X min 10. Ini masih notasi fungsi. Kalau rumus fungsinya berarti H dalam kurung X sama dengan 20X min 10. Itu ya, paham ya? Kalau rumus fungsi dia dalam kurung, kemudian tandanya sama dengan, bukan lagi panah. Nah, pertanyaannya di soal nomor 8, bayangan fungsi tersebut terhadap 10. Jadi bayangan dari 10 nih. Artinya kita ganti nilai X-nya jadi 10. 10. Kalian tinggal mensubstitusikan alias mengganti nilai X-nya menjadi 10. Berarti 20 dikali 10 dikurangin 10. 20 dikali 10, 200 ya. 200 dikurangin 10, 190. Berarti jawabannya itu yang dodol. Oke, paham ya? Jadi kata kuncinya adalah mensubstitusi atau mengganti nilai X-nya dengan yang dalam kurung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 di bab relasi dan fungsi. Ini juga termasuk yang sering keluar. Ayo, dari tadi yang sering keluar. Memang betul ya. Jadi yang kita bahas di sini ya, kalian rugi banget nih kalau nggak menyimak ya. Tipe-tipe soal yang memang sering banget dikeluarkan sebagai ulangan atau sebagai materi di sekolah yang diujiankan. Ya, kalian boleh cek nanti ya. Nah, ini untuk nomor 9. Diketahui ada fungsi y, x sama dengan AX plus B. Oh, belum ada nih nilai A sama B-nya. Ya, AX plus B. Diketahui Y min 4 sama dengan, udah ada hasilnya 5. Kalau X-nya min 4, hasilnya 5. Kalau Y-nya negatif 2, hasilnya adalah min 3. Nah, adik-adik di sini justru harus menemukan gimana sih rumusnya. Kalau tadi rumusnya ada, dicari bayangannya. Sekarang mah dibalik ya adik-adik. Bayangannya sudah ada, rumusnya gimana gitu ya. Kita jawab ya bersama-sama. Oke, caranya seperti ini adik-adik. Oke, kita bahas di sebelah ini ya. Masukin X-nya ganti sama negatif 4. Berarti YX sama dengan AX plus B. Ganti X-nya sama negatif 4. A dikali negatif 4 berarti negatif 4A. Ditambah B, hasilnya berapa? 5. Nggak ngarang ya, ada di soal ini. Kalau negatif 2, ganti X-nya sama negatif 2. Berarti A kali negatif 2, jadi negatif 2A. Tambah B, hasilnya berapa? Negatif 3. Nah, masih ingat tadi yang ada di eliminasi ya? Ini juga sama adik-adik. Supaya hilang B-nya, kita eliminasi dengan cara dikurangi. Jadi 5 dikurangin negatif 3 berapa? Hati-hati ini di sini negatif ketemu negatif ya, jadi positif. Berarti 5 ditambah 3 adalah B kurang B habis. 4 negatif 4 min ketemu min jadi positif, berarti negatif 4 dikurangin ditambah 2 jadi negatif 2A. Berarti A-nya 8 dibagi negatif 2. A-nya adalah negatif 4. Temui A-nya. Kalau A-nya sudah ketemu, kita harus mencari nilai B-nya. Masukkan aja ke persamaan yang atas boleh, yang bawah boleh, bebas. Cuman saran kakak cari yang paling kecil aja angkanya ya, biar lebih mudah. Misalnya masukin yang bawah nih, min 2A tambah B sama dengan negatif 3. Ganti nilai A-nya sama min 4. Min 2 kali min 4 ditambah B sama dengan negatif 3. Min kali min, negatif kali negatif hasilnya positif ya. Jadi
8 tambah B sama dengan negatif 3. Berarti B-nya negatif 3 min 8. Pindah ruas. Berarti nilai B-nya negatif 11. Oke. A-nya ada, B-nya ada. A-nya negatif 4, B-nya negatif 11. Berarti kalau gitu rumus fungsinya YX sama dengan AX plus B. A-nya negatif 4, X, B-nya negatif 11. Dan apa jawabannya? Jawabannya itu yang Bandung. Ya, oke? Gampang ya adik-adik ya? Oke, mudah-mudahan paham untuk bab relasi dan fungsi. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu persamaan garis lurus. Yuk kita cobain soal nomor 10. Nomor 10. Oke. Untuk persamaan garis lurus, biasanya yang ditanyakan adalah nilai gradien atau mencari persamaan garis. Itu ya, seputar itu ya. Untuk gradien sendiri, kalian bisa menentukan nilai gradien tergantung yang diketahui. Untuk soal nomor 10, kita baca bersama-sama nih. Garis K melalui titik A, 8 sama titik B 4, negatif, enggak negatif ya, 4,3H. Nah, jika gradiennya minus 5, gradiennya diketahui, gradien itu lambangnya M ya. M sama dengan negatif 5, tentukanlah nilai H. Berarti kita masukkan saja ke rumus mencari gradien kalau diketahui 2 titik. Adik-adik masih ingat rumusnya apa? Rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini rumus mencari gradien jika diketahui ada 2 titik. Nah, X1, Y1-nya, X2, Y2-nya yang mana? Yang mana saja bebas ya. Tapi biasanya lebih mudah. Ini X1, Y1 boleh. Ini X2, Y2 gitu. Yang nggak boleh ketukar tuh Y dulu nulisnya, bu X. Ya, ingat penamaan atau penulisan selalu dimulai dengan X dulu, baru seperti abjad. X dulu, baru. Kita masukkan adik-adik M-nya minus 5. Y2-nya itu 3H. Y1-nya 8. Per X2-nya 4. X1-nya H. Oke, kita kali silang nih. Yang ini dikali silang ke bawah. Ya, berarti min 5 dikali 4 min H sama dengan 3H min 8. Oke, ini kali-kaliin, min 5 kali 4 min 20. Min 5 kali min H adalah positif min H sama dengan 3H min 8. Oke, hati-hati positif negatifnya nggak boleh ini ya, salah ya. Oke, kita kumpulin yang sama-sama punya variabel H. 5H, 3H pindah ruas jadi negatif. Negatif 8, ini min 20-nya jadi positif ya, pindah ruas, positif 20. 5H dikurangin 3H jadi 2H. Negatif 8 tambah 20 jadi positif 12. Berarti H-nya 12 dibagi 2 alias 6. H-nya 6. Oke, jadi masukkan ke rumus Y2 min Y1 per X2 min Y1, lalu kalian selesaikan dengan cara mengalisi. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 10 adalah yang A ya. Oke, next. Mudah ya, kita lanjutin ya ke soal nomor berikutnya, nomor 11. Nomor 11, nah kita lihat ada gambar grafik nih. Biasanya kalau ada gambar grafik suka nyerah duluan ya, padahal gampang. Kita punya kunci 3D. Ya, kita hapus saja. Kalau ada grafik, kemudian kalian diminta mencari persamaan garisnya dari grafik ini. Ini ada sumbu Y dan sumbu X. Ada persamaan garis. Di sini 2 sama 5 ya, positif 2. Tentukanlah cari persamaan garis yang sesuai dengan grafik di atas. Kunci 3D-nya barter. Tahu barter? Barter itu diganti, itu ditukar ya.
Jadi kunci 3D-nya adalah kunci 3D. Barter. Barter. Apa yang dibarter nih? 2 ada di sumbu Y, jadi punya X. Jadi 2X. Positif negatifnya sesuaikan dengan yang ada di grafik ya. 5 ada di sumbu X, jadi punya Y. Jadi ditukar ya. Di positif berarti positif 5Y. Sama dengan kalian tinggal kalikan. 2 sama 5-nya dikaliin. 2 kali 5 dapat 1. Jadi jawabannya adalah 2X tambah 5Y sama dengan 10. Ada isinya ya? Isinya yang dodol. Mudah ya? Ingat kunci 3D-nya adalah di barter. Yang ada di sumbu Y ada di X. Yang X jadi ada di Y. Kemudian kasih sama dengan lalu kalikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 12. Nomor 12 masih tentang persamaan garis. Oke, kita baca bareng-bareng yuk. Persamaan garis yang melalui titik 0,5 ya, 0,5. Nomor 12 ya. Nomor 12. 0,5 sejajar dengan persamaan sejajar dengan 2X tambah 1 sama dengan 1. 2X tambah Y sama dengan 1 ya. Oke, gimana caranya? Nah, adik-adik harus tahu dulu nih. Kalau nyari persamaan garis diketahui satu titik, kemudian gradiennya yang bisa dicari. Pasti rumusnya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Rumus ini dipakai untuk mencari persamaan garis atau diketahui ada satu titik dan satu. Titiknya yang mana? Titiknya yang ini. Gradiennya yang mana? Dicari dulu. Iya. Kalian tahu cara mencari gradien? Boleh dengan cara pindah luas gitu ya. Jadi boleh kita pindah luas jadi Y sama dengan 2X-nya pindah luas jadi negatif 2X tambah 1. Gradien itu adalah koefisien dari variabel X kalau bentuknya seperti ini. Berarti gradiennya adalah negatif. Ini adalah M-nya. Kalian sudah belajar ya? Kalau sejajar artinya gradiennya sama. Jadi kita masih pakai yang ini. Kecuali di soalnya tegak lurus. Gradiennya nggak boleh yang ini. Gradiennya yang mana? Harus dicari. Yang 1 kali yang 2 sama dengan negatif. Tapi karena di soal ini sejajar, kita masuknya yang ini ya. Kita masukkan yuk. Berarti Y min Y1-nya 5. Gradiennya adalah negatif 2. X1-nya 0. Oke, berarti Y min 5 sama dengan min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 0 tetap aja 0 ya. Berarti kita lihat di PG-nya pilihan gandanya dimintanya semua ada di sebelah kiri guys. Min 2X-nya pindah luas jadi 2X tambah Y min 5 sama dengan 0. Menemukan tidak jawabannya ini? Kalau kalian tidak menemukan jawaban ini, belum tentu jawaban kalian salah ya. Coba kita kalikan 2. Boleh nggak dikali 2? Kali 2. Berarti 4X tambah 2Y min 10 sama dengan 0. Ada nggak isinya? Ada ya, jawabannya yang dodol. Gimana paham ya? Masukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X. Oke, persamaan garis lurus sudah selesai. Kita lanjut ke bab terakhir adik-adik untuk materi kelas 8, yaitu XPLD. Yuk kita masuk ke XPLD. Nomor 13. Nah, XPLD itu singkatan dari apa sih? XPLD itu singkatan dari sistem persamaan linier dua variabel. Linier. Oh, berarti kalau linier itu lurus sih garisnya. Berarti pangkat terbesarnya harus pangkat 2 kan bukan linear ya, jadi kuadrat nantinya ya. Jadi grafiknya jadi melengkung kalau pangkat 2. 2 variabel. Oh, berarti terdiri dari 2 variabel. Variabel itu apa? Variabel itu
Kita lihat yang A, katanya di sini di bawah ini yang merupakan persamaan linear dua variabel yang mana? Yang A, X tambah 2 sama dengan 5. Jelas ini satu variabel ya, berarti bukan yang A. Yang B, M dikurangin 5 sama dengan 3 dikurang M. Variabelnya cuma M saja, berarti ini satu variabel. Juga bukan. Yang C, 3X sama dengan 2X ya itu ya. 2X sama dengan 3Y plus 5. Ada X, ada Y. Wah, berarti ini jawabannya pangkatnya pangkat 1, kemudian terdiri dari 2 variabel. Oke. Yang D boleh kita cek lagi. Yang D 2Y kuadrat ditambah Z sama dengan 5. Memang 2 variabel, tapi pangkatnya pangkat 2, bukan linear nantinya ya. Di jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Nilai X, ini soalnya kita baca nilai X yang memenuhi X tambah 2Y sama dengan 5, X min Y sama dengan negatif 1. Oke, kalau menemukan soal seperti ini adik-adik yang ditanya X ya, berarti sebenarnya ada banyak cara ya. Ada cara grafik, substitusi, eliminasi, ada campuran. Kalian bebas pakai cara apa saja. Di sini Tete akan membantu kalian untuk menemukan cara yang paling mudah ya. Cara yang paling mudah, kalau yang dicarinya X, kalian eliminasi. Jangan nyari X, dieliminasi X-nya atau hilang X-nya ya. Jadi kalau mau nyari X, kalian eliminasi Y. Perhatikan ini. Di atas ada angka 2, di bawah min 1, nggak sama ya. Untuk mengeliminasi itu harus samain sih koefisiennya. Berarti kita tuker guys ya. Yang atas kamu kali 1. Dari sini 1, minnya mah nggak usah dibawa 1 aja. Jadi kalau nggak ada tulisan apa-apa ada angka 1 kan. Yang bawah kamu kali 2. Dari sini 2-nya ya. Jadi dituker. Kita kalikan X kali 1 tetap aja X, yang atas mah tetap karena dikali 1, yang bawah kalian kali 2, berarti jadi 2X min 2Y sama dengan negatif 2. Kalau variabel Y-nya koefisiennya sudah sama, kita hilangkan, ditambah atau dikurang. Kalau dikurang, itu bukannya hilang, malah nambahan, jadi gede ya. Jadi ditambah 5 ditambah negatif 2 adalah ya, 2 ditambah min 2. Tujuan kita kan memang mengeliminasi ya. X ditambah 2X, hati-hati di sini ada angka 1. Jadi 1X tambah 2X jadi 3X. Berarti X-nya 3 bagi 3, X-nya 1. Kalau X-nya 1, gimana cara nyari Y? Pilih persamaan, mau yang atas, yang bawah, sama saja. Misalnya pilih yang atas, X tambah 2Y sama dengan 5. Ganti X-nya sama 1. Nggak usah ya, kan yang ditanya X-nya. Ya udah cukup sampai sini saja. Ya nggak usah nyari Y-nya. Di X-nya dapat 1. Jawabannya yang ya. Oke, ngerti ya adik-adik? Paham? Kita lanjut kalau gitu ke soal terakhir nih di SPLDV. Soal nomor 5. Ini termasuk soal yang di UN, zaman dulu masih ada UN, sering keluar ya. Nomor 15. Di tempat parkir sebuah mall ada 105 kendaraan, terdiri dari mobil dan motor. Kita anggap saja, kita pakai kalimat matematikanya nih biar gampang. Mobil misalnya mau X boleh, mau A boleh, motor misalnya Y. Jangan mobil M, motor M, itu sama. Kayak gimana ngerjainnya ya pusing nanti, harus dibedakan. Mobil X, motor Y. Di sebuah tempat parkir sebuah mall ini 105 kendaraan, berarti X tambah Y 105. Nah, katanya di sini roda seluruhnya, wah ini rajin banget tukang parkirnya ngitungin rodanya ya. Jadi roda motor sama roda mobil kalau dihitung-hitung ada 300. Kita harus tahu nih, mobil ya, artinya mobilnya beroda 4 semua ya, berarti 4X.
Roda motor dianggapnya motor biasa ya, yang rodanya dua. Sama dengan 300. Ini soal nggak akan dikasih tahu 4 sama 2-nya ya, adik-adik. Kita harus tahu sendiri bahwa roda mobil 4, roda motor dianggap 2. Nah, yang ditanya, jika biaya parkirnya itu untuk mobil 4.000, motor 2.000, berapa biaya yang diperolehkan uang dari uang? Kita harus nyari berarti X sama Y-nya. Kalian boleh eliminasi, mau X dulu, mau Y dulu, nggak masalah. Misal kita eliminasi X dulu ya. Untuk mengeliminasi X, perhatikan di atas ini ada angka 1, di bawah ada angka 4, nggak sama. Berarti kita bater lagi, kita tuker atas kali 4, bawah kali 1. Tuker ya. Kaliin yuk, kita kaliin. Berarti jadi 4X tambah 4Y sama dengan 105 dikali 4 itu berapa? 420 ya. Ini kali 1 berarti tetap 4X tambah 2Y sama dengan 300. Kurang ya? Karena untuk mengeliminasi X, ini berarti jadi 120. 4Y dikurang 2Y, 2Y. Y-nya dapat 120 dibagi 2, 60. Oh, berarti motornya 60. Motor 60. Kalau motor 60, mobil kita bisa cari. Masuk ke persamaan yang atas nih, yang lebih simpel. X tambah Y sama dengan 105. X ditambah 60 sama dengan 105. Berarti X 105 dikurang 60. X-nya adalah 45. Nah, berarti kalau gitu biaya parkirnya gimana? Biaya parkirnya tinggal kita kalikan aja. Ya, berarti mobilnya 4.000, 45 dikali 4.000 ditambah motor 2.000, 60 kali 2.000. 45 kali 4, 180.000. 60 kali 2.000, 120. Kita jumlahin buat 300. Ini jawabannya yang dodol ya, yang D. Oke, mudah ya adik-adik. Soal ini biasanya selain tentang motor ya, jumlah mobil, motor, kendaraan, biasanya juga tentang hewan ternak ya. Konsepnya sama. Oke, alhamdulillah kita sudah ngebahas soal matematika ya. Semoga kalian paham dengan yang kita pelajari hari ini dan membantu kalian dalam persiapan ya. Semangat terus. Ingat kunci terginya tadi ada kunani. Ada apa lagi? Banyak ya kunci terginya, silakan kamu aku tuh. Kalian pelajari lagi, mudah-mudahan bisa membantu dalam sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.